Aduh Jan, mampu prengus, mampu wedhus kabeh. Lek Sri, Lek Siti, Yugia, Pakarjo. Atus disit paksana mandi dulu lah, bau banget kok. Udah makan sate nggak bagi-bagi, kita cuma cium aromanya saja. Orang elok kayak gitu nggak boleh, nggih. Kalau bapak ibu lagi masak enak, saya dikirimi juga. Dan nanti tunggu nggih kalau bludreknya kumat. Jangan sebut nama saya, pergi ke dokter. Dan untuk hari ini saya akan membuat, kok gambarnya tambah peteng sih? Saya akan membuat lapis agar-agar, cantik banget bentuknya. Tapi biungnya saya itu nggak bakal makan karena bakal mengkirik, karena menggunakan telur, induknya banyak, menggunakan 3. Dan hari ini bapak ibu saya larang untuk protes. Kenapa? Karena bapak ibu sudah makan sate, saya cuma makan agar-agar, jadi pakai telur 3. Nggak apa-apa, nggih. OTW capcus saja. Cus. Untuk membuat menu agar-agar kali ini, langsung saja nggih. Wes. Ini agar-agarnya saya tumpahkan dulu ke dalam mangkok. Ini saya menggunakan 1 bungkus saja agar-agarnya. Udah cukup ini. Ini agar-agarnya yang tanpa warna Pak Bung, ini polos-polosan biar nanti kita bisa beri warna-warna yang lain. Selanjutnya ke dalam agar-agar saya masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok saja. Langsung dicampurkan begini. Ini tujuannya naruh gula pasir ke dalam agar-agar supaya nanti kalau pas agar-agarnya dicampur dengan air nggak merindil-merindil, nggak keriting-keriting kayak gitu nggih. Kan biasanya bapak ibu langsung nuangkan agar-agar ke dalam air, biasanya pasti berindil, itu saya jamin berindil. Tapi kalau sudah dicampur dengan gula pasir seperti ini, nih nggak akan berindil bla bla bla. Ini nanti tidak akan berindil babar belas. Angel temen sih ngomongnya Jan. Dah, ini akan saya sisihkan dulu. Selain menyediakan agar-agar, saya juga sudah mecahin endok, ini telurnya 3 biji. Tapi antara kuning dan putihnya dipisah Pak Bu nggih. Ini kalau bingung saya lihat saya bikin agar-agar menggunakan telur, alah langsung kami gilanen melayu karo ngomel-ngomel bae ora meneng-meneng. Ini akan saya singkirkan lagi dulu. Kemudian saya butuh air sekitar setengah gelas. Ini sekitar 150 cc kurang sedikit lah ini mah. Kemudian saya akan naruh sedikit agar-agar nih sekitar setengah sendok makan. Langsung diublek-ublek begini saja. Kalau sudah larut ini gula pasirnya, disingkirkan maning baik ya tah. Selanjutnya saya perlu wajan. Ini ke dalam wajan saya masukkan gula pasir 3 sendok makan saja. Ini jangan kebanyakan, 3 sendok saja karena kok kalau kebanyakan legi banget Pak Bung, terlalu manis, nggak endol jatuhnya. Ini akan saya taruh kompor, akan saya buat karamel. Nyalakan api, gunakan api yang cilik mentik Pak Bung, jangan api besar. Ini kalau besar nanti gosong. Ini diplek-plek terus saja kayak gini, roser sampai gula pasirnya larut dan sedikit-sedikit ada aroma gosongnya. Ini mandan lama Pak Bulang nggih, apa bikin karamelnya sampai uwanan sampai nyong kesuh kok. Suwe banget, 10 menit punjul ora rampung-rampung nggih, cuman bikin ginian saja. Itu sabar jan gawe kayak gitu. Oke, dalamannya warnanya kan coklat ini Pak Bu ya. Tunggu bentar lagi nih, bentar lagi coklat ini. Dan setelah gula pasirnya berwarna coklat-coklat kayak kulitnya nyong nyaris-nyaris gosong, ini saya masukkan air dari dalam gelas yang tadi ada dicampur dengan agar-agar nggih. Ini masukkan saja. Ini dimasak lagi hingga blekutuk. Nanti dia akan sedikit kayak ada busa-busanya gitu. Setelah banyak busanya seperti ini tuh, umpuknya banyak banget, ini langsung matikan kompor. Selanjutnya karamelnya dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakannya terserah saja punya bapak ibu seperti apa nggih. Kalau Lek Sri sama Lek Siti kayaknya punya cetakan yang bagus itu. Ini kita cuekin saja, kita tunggu hingga si karamelnya lumayan beku nggih. Dan sekarang saya masukkan air ke dalam panci sebanyak 1,5 gelas. Kita tambah maning setengah. Dah 1,5 gelas niki nggih.
Kemudian saya masukkan santan. Ini santannya 65 ml. Kalau resep aslinya sebenarnya menggunakan susu UHT, tapi saya nggak ada, jadi menggunakan santan saja. Luwih gurih ketone Pak Bu nggih kalau menggunakan santan malah kok. Kemudian agar-agar yang sudah kita siapkan di awal tadi kita cemplungkan saja ke sini. Dan karena nanti saya pakai endog-endogan di resep kali ini, saya akan tambahkan sedikit jahe, ini sekitar 1 jempolnya saya. Ini akan saya geprek dulu. Sekarang kita ke kompor maning untuk merebus si agar-agarnya ini. Ini kalau begini tuh bisa dilihat Bapak Ibu, nggak ada yang berindil-berindil babar belas. Bagus semua ini agar-agarnya larut dalam air. Ini diublek-ublek hingga mendidih nggih. Dan sambil menunggu si santannya mendidih, kita bisa ngocok lepas kuning telurnya. Jadi nanti begitu ini mendidih, kuning telurnya dimasukkan. Gitu aja Pak Bu, gampang sebenarnya. Cuman ketone mandan ribet nggih, padahal nggak ribet juga, gampang ini. Di adonan ini saya tidak akan menambahkan gula Pak Bu, tapi gulanya nanti akan saya masukkan di putih telurnya nggih. Jadi ini nanti masih ada 1 tahap lagi yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ini udah mau blok-blok bentar lagi nih. Dan ini sudah umep Pak Bu. Kuning telurnya langsung dicemplungkan saja ke sini. Aduk lagi. Ini besarkan lagi apinya, tadi saya sempat kecilkan. Ini dimasak hingga umep sekali lagi nggih, biar nggak amis. Tapi ini sih nggak amis ya, aromanya justru lebih bau apa? Ini jahe. Dah, ini dah banyak umpruknya, ini langsung dimatikan. Saya tambahkan garam seibrit Pak Bu. Tuh, masukkan belakangan saja garamnya. Ke dalam mangkok berisi putih telur akan saya tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Jadi total jenderal gula pasir yang saya gunakan itu 7 sendok makan. Dan ini akan saya kocok hingga putih kaku. Ini putih telurnya sudah kaku ngedegeng Pak Bu. Ini langsung akan saya cemplungkan ke dalam agar-agarnya tadi nggih. Ini agar-agarnya masih lumayan hangat, tapi udah nggak panas-panas amat nggih. Ini langsung saya cemplungkan saja, ini lebokan saja ini ke dalam agar-agarnya ini. Malah nempel maning. Ini langsung diublek-ublek maning. Ini diratakan supaya putih telurnya tercampur. Ini mandan angel Pak Bu. Gini harus penuh kelembutan, penuh kemanjaan, pret. Ini pokoknya diublek-ublek nanti kan campur juga. Ini diublek-ublek hingga nanti putih telurnya kelihatan kalis, kelihatan meling-meling kayak gitu, mengkilap-mengkilap. Sepertinya udah tercampur rata. Sekarang akan saya ambil cetakan agar yang udah diolesi dengan apa tadi itu, dengan karamel nggih. Untuk karamelnya ini tadi sudah saya taruh dalam freezer sekitar 2 menitan. Lumayan jadinya kaku. Ini saya masukkan separuh saja dulu Pak Bu, karena sisanya akan saya beri pewarna ini nanti. Biar kelihatan cantik, ada 3 warna nggih. Ini nanti saya masukkan terakhir. Sekarang ini akan saya bekukan lagi dulu. Ini akan saya masukkan ke freezer sekitar 5 menitan. Saya akan memberi warna kuning di sini biar kelihatan cantik, coklat, putih, kuning. Ini kayaknya cetakan saya terlalu kecil, jadi mungkin nanti adonan yang terakhir ini tidak bisa masuk semua ke dalam cetakan. Ini nanti dimasukkan ke cetakan yang lain saja. Dan sambil nunggu adonan yang saya masukkan ke freezer itu beku, ini akan saya masak sekitar beberapa detik di atas kompor, kemudian matikan, nunggu 1 menit lagi, kemudian masak lagi beberapa detik supaya ini tidak beku duluan. Ini nggak sampai 2 menit Pak Bu saya taruh dalam freezer, ternyata sudah set nggih. Jadi ini akan saya timbun langsung dengan yang warna kuning.
Semoga cukup cetakannya, semoga cukup cetakannya. Semoga cukup cetakannya, cukup nah baik ya tah. Ini bisa Pak Bu ini masuk semua ini. Ini kalau warna benar-benar terserah Bapak Ibu nggih. Mau diberi warna pink biar keton lenjeh. Nggih monggo. Dah, ini sekarang akan saya taruh kulkas. Ini sudah beku Bapak Ibu, sekarang akan saya tumplekkan ke piring. Ini bentar nih, dibalik sebentar. Ini dia Bapak Ibu hasilnya. Ini diputer-puter sampai melungker. Tetap saja semua bagiannya kelihatan cantik nggih. Dan niki hasil akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Tuh, cantik sekali nggih. Tidak menyangka dari satu bungkus agar-agar ditambah gula sebanyak berapa tadi? 7 sendok makan. Cantik tiada tara. Monggo dicoba Bapak Ibu. Langsung diicipi tuh. Kameranya jelek nggak kelihatan, tapi ini cantik banget aslinya. Dan menurut penerawangan hidung pesek saya, ini nggak bau amis, babar belas. Yang ada aroma gurih dari santan. Makan yang bagian bawahnya ini ada sedikit rasa krenyes-krenyesnya. Enak Pak Bu. Sungguh mengasoikan ini. Dan yang bagian bawah ini yang warna kuning cantik, kuning keemasan, walaupun dibuat dari gula, hampir berapa puluh persennya gula itu ya. Ini tak tahu, memang kalau dibuat karamel itu jadinya nggak manis. Entah kenapa bisa begitu, saya juga nggak tahu. Monggo dicoba. Karena sudah ngicipi, sekarang saatnya Santo Sapi pamit dulu. Jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar-keluar dulu. Kalau mau menggosip dengan Bu RT, dengan Bu RW, lewat WA saja dulu nggih. Nggak usah ketemuan dulu banyak orang Bu. Lagi musim penyakit, serius saya langsung awal permisi.